Halo, selamat datang di YouTube channel saya, Ajeng Septin. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai strategi lolos SNMPTN 2021 dan hal-hal yang menyebabkan gagal atau tidak lolos di SNMPTN. Sebelumnya saya ingin mengucapkan selamat kepada adik-adik yang sudah lolos pemeringkatan sekolah untuk melakukan pendataan SNMPTN dan melakukan seleksi selanjutnya. Dan buat adik-adik yang belum lolos atau tidak lolos pemeringkatan SNMPTN tingkat sekolah, jangan berkecil hati, karena masih banyak seleksi yang bisa diikuti untuk menuju ke kampus impian adik-adik sekalian. Hal pertama yang mesti kamu pahami jika ingin memaksimalkan penilaian SNMPTN adalah kamu mesti tahu nih, apa aja sih yang dinilai di SNMPTN itu. Selama ini banyak yang menganggap kalau SNMPTN itu ya cuma bagus-bagusan nilai rapot, sehingga banyak sekolah yang naikin nilai KKM atau meninggi-ninggikan nilai siswanya. Banyak anak dari sekolah antah berantah memiliki nilai yang mendekati 100. Sementara di sisi lain, anak-anak dari sekolah tertentu yang cenderung disiplin pada sistem penilaiannya pada ngeluh nih karena dapat nilai 85 atau cenderung rendah dibanding sekolah lain, tetapi sekolahnya itu susah, termasuk sekolah yang terbaik dan disiplin. Nah, kalau bukan nilai rapot, apa dong yang jadi penilaian di SNMPTN? Setiap sekolah mempunyai standar berbeda-beda mengenai nilai. Ada yang standarnya tinggi, ada juga yang rendah. Ada juga yang dulunya pelit ngasih nilai, tetapi berhubung untuk SNMPTN memakai nilai rapot, maka nilai-nilainya jadi ditinggikan atau diobral. Berdasarkan hal tersebut, kalau PTN cuma melihat mentah-mentahan nilai rapot, tentu siswa yang lolos belum tentu siswa yang memiliki kualitas. Maka dari itu, selain nilai rapot, dilihat juga faktor lain, yaitu indeks sekolah. Oke, kalau sekarang kita bicara soal indikator seleksi SNMPTN, sebenarnya penilaian SNMPTN itu dilakukan secara tertutup. Jadi, indikator penilaian tidak akan dipublikasikan secara rinci. Tetapi, ada juga PTN yang mempublikasikan kriteria penilaian mereka, itu pun hanya bersifat umum. Berikut ini beberapa hal yang kemungkinan besar menjadi kriteria di penilaian SNMPTN 2021. Yang pertama, ada kualifikasi siswa. Faktor kualifikasi siswa merupakan capaian siswa selama di sekolah dengan beberapa poin yang bisa menjadi penilaian, yaitu nilai rapot. Nilai rapot ini meliputi besarnya nilai, konsistensi, rata-rata, nilai mapel tertentu. Jadi, kalau misalkan kalian dari IPA, biasanya yang dinilai itu ada bahasa Indonesia, matematika wajib, bahasa Inggris, fisika, kimia, biologi. Sedangkan kalian jika yang berasal dari IPS, ada bahasa Indonesia, matematika umum, bahasa Inggris, sosiologi, ekonomi, sejarah, dan geografi. Jadi yang dilihat itu bukan hanya tingginya nilai, tetapi peningkatan nilainya juga. Jadi nilai kalian tuh sebaiknya harus meningkat meskipun hanya 0,1. Selain itu juga ada prestasi siswa. Jadi kalian itu bisa menyertakan piagam baik tingkat nasional, internasional, atau provinsi dan bahkan kabupaten. Jadi kalau kalian memiliki sertifikat atau piagam, itu akan lebih sangat membantu kalian supaya lolos di SNMPTN. Tetapi, bagi yang tidak punya juga jangan berkecil hati. Kalian bisa memilih strategi SNMPTN dengan memilih PTN atau jurusan yang nantinya bisa atau berpeluang besar untuk kalian masuk ke dalamnya atau lolos SNMPTN. Karena di seleksi SNMPTN itu sifatnya bukan yang pintar yang lolos. Sifatnya itu kayak beruntung atau tidaknya dan pandai-pandainya kalian memilih strategi untuk bisa lolos di SNMPTN. Yang kedua, ada indeks sekolah.
Faktor indeks sekolah ini merupakan nilai sekolah di suatu PTN. Indeks SMAX di PTN A bisa berbeda dengan indeks SMAX di PTN B. Beberapa poin yang bisa menjadi penilaian untuk kategori ini adalah 1. Akreditasi sekolah. Ada A, B, C, atau tanpa akreditasi. Jadi biasanya kalau akreditasinya A itu diambil 40%. Dan berbeda juga dengan yang akreditasinya B, itu untuk pemeringkatan sekolahnya dulu. Nah, waktu dulu tahun 2020 di tahunnya saya, itu sekolah saya akreditasinya A dan siswa jurusan IPA ada 160 anak atau 160 siswa. Jadi diambil 40% dari 160 yaitu 64 siswa yang berhak mengikuti seleksi SNMPTN atau kakak kelas yang telah diterima SNMPTN tahun sebelumnya. Selain itu, ada track record sekolah di PTN yang bersangkutan dan prestasi sekolah dalam perlombaan tingkat daerah atau nasional dan bahkan internasional. Apabila ada yang bertanya-tanya, kalau misalkan ada kakak kelas yang sudah diterima di SNMPTN tetapi tidak diambil, maka itu mempengaruhi atau tidak. Memang ada beberapa PTN yang mempertimbangkan apabila sudah diterima atau dinyatakan lolos seleksi SNMPTN tetapi siswa itu tidak mengambilnya, tidak akan mengambil lagi adik-adiknya selama beberapa tahun atau dikenal dengan istilah blacklist. Tetapi ada juga PTN yang tidak mempedulikan itu dan tetap menerima adik-adiknya sehingga bisa lolos seleksi SNMPTN. Dan yang ketiga yaitu ada kuota daerah. Merupakan kebijaksanaan PTN untuk memberikan kuota atau jatah kepada daerah yang kelak setelah lulus diharapkan bisa memajukan atau berkontribusi untuk daerah asalnya. Jadi, bisa jadi beberapa siswa di daerah terpencil di Indonesia mendapatkan jatah daerah meskipun sebetulnya nilai rapot dan indeks sekolah mereka relatif tidak sebaik para pesaing peserta SNMPTN lain yang ada di kota. Perlu diingat tapi ya bahwa faktor penilaian yang telah saya rangkum merupakan perpaduan dari berbagai PTN. Artinya, bisa saja PTN A enggak memperhitungkan nilai SBMPTN tahun sebelumnya misalnya, atau PTN B tidak memperhitungkan prestasi sekolah, atau bahkan ada kriteria penilaian lain di luar poin yang telah saya sebutkan tadi. Tapi pada umumnya kurang lebih seperti itu. Nah, untuk bisa lolos alias mengalahkan banyak banget pesaing, maka diperlukan strategi khusus nih supaya bisa lolos SNMPTN. Jadi bagi adik-adik mungkin ada saja yang pengen banget lolos SNMPTN. Pokoknya pengen banget lolos. Soalnya males banget kalau harus belajar lagi buat SBMPTN. Dimana pesaing dalam SBMPTN itu sangat banyak, bahkan melebihi SNMPTN. Jadi, apabila besok LTMPT menetapkan bahwa dalam SNMPTN itu boleh memilih 2 pilihan jurusan atau 2 PTN, seperti pada SNMPTN 2020, maka saya sarankan untuk memilih jurusan dan PTN yang diidam-idamkan oleh adik-adik di pilihan yang kesatunya. Sedangkan untuk pilihan yang kedua, bisa diisi jurusan yang sama, tetapi di lain PTN. Namun yang harus ditekankan adalah PTN yang pilihan kedua itu harus memiliki, nggak harus sih, sebaiknya memiliki akreditasi di bawah PTN pilihan 1 atau sejajar juga boleh, tetapi tidak boleh melebihi pilihan PTN yang pertama. Misalnya, di pilihan pertama adik-adik itu memilih PTN yang ada di klaster 1, maka sebaiknya untuk pilihan keduanya adalah memilih PTN yang ada di klaster 2, atau bahkan bisa sih di klaster 1, cuma peringkatnya jangan melebihi PTN yang tadi ditempatkan di pilihan pertama. Nah, yang kedua ini kalian juga harus memperhatikan berapa sih kuota yang PTN itu sediakan untuk yang diterima di jalur SNMPTN. Biasanya untuk jalur SNMPTN itu nggak begitu banyak. Yang paling banyak itu dari kuota SBM. Selain itu juga kalian harus tahu di jurusan yang kalian pilih itu apa aja yang dipelajari, prospeknya gimana.
kalian punya bakat atau suka nggak di situ, karena kalau misalkan terpaksa nanti takutnya di tengah jalan merasa bosan dan pengen keluar atau nggak betah. Lalu yang ketiga ini penting banget, yaitu doa. Ada banyak banget doa yang boleh atau bisa dilakukan untuk persiapan SNMPTN atau SBMPTN atau akan melakukan ujian gitu. Dulu kalau saya waktu SNMPTN itu doanya biasa aja seperti kayak hari-hari biasa, karena mungkin udah itu ya, nilai-nilainya kan udah ada dari kelas 10, jadi intinya cuma kayak tawakal, semoga berdoa supaya pesaingnya jadi sedikit, yang pengen ngambil jurusan itu jadi sedikit, mungkin kayak gitu ya. Bisa kalau yang beragama muslim bisa tahajud, sholat hajat, sering sholawat, membaca al-waqiah selama 30 hari itu juga bagus. Tetapi kalau buat yang non muslim, pokoknya berdoa kepada Tuhan supaya dilancarkan dan diberikan keputusan atau nantinya hasil yang terbaik. Dan ada hal-hal yang menyebabkan tidak lolos di SNMPTN. Yang pertama itu memilih jurusan karena passing grade. Jadi kalian tuh takut gitu kalau lihat passing grade yang ketat-ketat banget, kalian takut akhirnya nggak jadi ngambil. Bayangkan jika semua anak, semua kepala memikirkan hal yang sama, maka jadinya nggak ada tuh yang mau masuk ke jurusan itu dengan passing grade yang ketat. Maka nantinya kalau kayak gitu semua, yang lolos bisa jadi anak-anak yang memiliki kepercayaan diri yang tinggi, yang nekat gitu, biasanya malah itu lolos gitu. Itu padahal jurusan yang bagus, nilainya rendah, bisa lolos. Karena apa ya, yang pintar-pintar tuh berpikirnya, aduh ketat, takut nggak lolos kayak gitu. Jadi jangan memikirkan passing grade yang dikeluarkan oleh di internet kayak gitu, biasanya tuh nggak bener. Dan biasanya PTN juga menegaskan bahwa PTN itu tidak pernah mengeluarkan passing grade. Karena itu setiap tahunnya passing grade atau keketatan itu biasanya beda-beda, setiap seleksi setiap tahun itu beda-beda. Jadi jangan dibuat patokan. Yang kedua yaitu karena egois. Egois di sini itu misalnya ya, punya nilai 78 dari sekolah yang akreditasinya itu C, atau dan kalian tuh kepengen masuk kedokteran UGM. Kayak gitu kan maksudnya bukan mengecilkan kepercayaan diri ya, tapi kan kayak kurang logis aja gitu. Jadi di sini saya berharap supaya kan kalian udah besar, udah kelas 12, bahkan 12-nya pun akhir udah mau kuliah. Ya pastinya bisa berpikir logis dong kayak gitu. Oke, saya kira cukup informasi pada video kali ini. Kalau misalkan ada yang kepengen bahas tentang SNMPTN lagi, bisa request di kolom komentar dengan mencantumkan bahasan apa yang sebaiknya saya bahas di video selanjutnya. Kalau misalkan ada banyak banget yang kepengen requestan yang sama, insya Allah saya bikinkan nantinya. Semoga video kali ini bisa memberikan suatu pencerahan atau bisa membantu adik-adik buat milih jurusan di SNMPTN, dan semoga mendapatkan hasil yang terbaik. Apabila nantinya lolos, selamat banget buat kalian semua yang lolos, dan buat adik-adik yang belum rezeki di SNMPTN, jangan patah semangat karena masih banyak banget jalur yang nantinya dibuka setelah SNMPTN. Ada SBMPTN, mandiri, pokoknya banyak banget gitu. Jangan patah semangat, selalu semangat. Baik, sekian dari saya. Apabila banyak kata-kata saya yang bikin tambah pusing adik-adik, mohon maaf ya. Saya itu cuma kepengen membantu siapapun yang nonton di video-video saya. Jangan lupa buat yang belum subscribe, silahkan di subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Sekian, dah.